Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertemuan ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menyusun rumusan masalah, tujuan serta manfaat dari penelitian. Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menyusun latar belakang yang menarik. Di latar belakang tersebut kita mengungkapkan masalah yang akan kita teliti dan penyebab-penyebab atau faktor-faktor yang membuat masalah tersebut muncul. Kalau penelitiannya kualitatif, itu kita mengungkapkan fokus penelitian serta mengapa fokus tersebut menarik untuk diteliti atau dikaji lebih dalam. Kemudian, apa yang kita cantumkan di rumusan masalah? Baiklah, kita pelajari saja langsung. Di dalam rumusan masalah, kita mengungkapkan pernyataan tersurat tentang hal yang ingin dicari jawabannya oleh peneliti melalui kegiatan penelitian. Biasanya, rumusan masalah itu dibuat dalam bentuk kalimat tanya. Pernyataannya singkat, padas, dan jelas. Yang penting bisa menggambarkan apa yang akan kita cari melalui proses penelitian. Rumusan masalah juga harus membawa implikasi bahwa penelitian dapat dijalankan. Jika seandainya kita ingin meneliti bagaimana cara meningkatkan kompetensi guru PAUD. Nah, ini penelitian jawabannya sudah jelas. Caranya adalah dengan S1 PAUD atau psikologi. Ini sesuai dengan amanah undang-undang. Jadi penelitian-penelitian yang jawabannya sudah jelas itu berarti tidak membawa implikasi penelitian dapat dijalankan. Atau misalnya penelitian juga kemungkinan besar tidak dapat dijalankan apabila cakupannya terlalu luas. Misalnya kita ingin meneliti mengapa kebanyakan laki-laki tidak mau menjadi guru PAUD. Nah, ini cakupannya terlalu luas. Laki-laki yang mana yang kita teliti? Terakhir, rumusan masalah itu harus relevan dengan topik penelitian yang dikaji. Artinya apa? Menggambarkan topik yang akan kita teliti. Yang perlu kawan-kawan perhatikan adalah rumusan masalah ini berhubungan dengan simpulan penelitian. Di rumusan masalah, kita membuat pertanyaan yang akan kita jawab melalui proses penelitian. Jawabannya di mana? Jawabannya di simpulan. Jadi kalau pertanyaannya 1, otomatis jawabannya juga 1. Kalau pertanyaannya 4, jawabannya juga 4. Jadi kalau rumusan masalah kawan-kawan itu ada 2, berarti simpulannya juga terdiri dari 2 paragraf. Kita lanjutkan. Di sini kami akan memberikan contoh-contoh rumusan masalah studi kasus. Misalnya, jika studi kasus itu bentuknya aktivitas, maka kita bisa membuat rumusan masalah seperti ini. Bagaimana aktivitas mediasi media yang diterapkan oleh orang tua berpendidikan tinggi pada anak usia dini selama work and study from home. Kemudian bisa juga kita cantumkan di rumusan masalah bagaimana faktor pendukung dan penghambat implementasi mediasi media oleh orang tua berpendidikan tinggi pada anak usia dini selama work and study from home. Nah, di sini kita sudah menggambarkan topik-topik apa yang akan kita teliti. Yang diteliti topiknya adalah aktivitas mediasi media yang diterapkan oleh orang tua berpendidikan tinggi. Kemudian, jika studi kasus itu berkenaan dengan program, maka tentunya kita akan membuat rumusan masalah dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program tersebut. Jadi 3 hal ini tidak bisa ditinggal kalau kita meneliti studi kasus dalam sebuah program. Kemudian bisa ditambah dengan apa saja faktor pendukung dan penghambat program tersebut. Selanjutnya, bagaimana rumusan masalah jika penelitian kita itu bentuknya survei atau turunannya, korelasi maupun komparasi. Survei ini tujuannya hanya memetakan ya. Jadi bisa kita buat misalnya rumusan masalah bagaimana tingkat e-learning readiness siswa Madrasah Aliyah se-Kalimantan Selatan. Di sini kita akan memetakan dan membuat klasifikasi tingkat e-learning readiness. Nah, cuma sampai di situ survei karena yang diteliti cuma satu variabel.
Berbeda apabila survei ini kita buat dalam bentuk korelasi, hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Misalnya, bagaimana hubungan antara e-learning readiness dengan kepuasan e-learning bagi siswa Madrasah Aliyah Sekalsel. Nah, di situ ada korelasi yang ditunjukkan, yaitu hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain, antara e-learning readiness dengan kepuasan dalam menjalani e-learning. Karena korelasi ini turunan dari survei, maka tentunya sebelum kita membuat rumusan masalah yang menghubungkan dua variabel, maka kita harus mengukur terlebih dahulu masing-masing variabel. Nah, ini seperti yang dicantumkan di rumusan masalah pertama dan yang kedua. Begitu juga jika kita meneliti penelitian dalam bentuk komparasi ya. Komparasi ini artinya membandingkan dua variabel. Rumusan masalahnya bisa dibuat seperti ini. Adakah perbedaan tingkat e-learning readiness siswa MA dengan SMA Sekalsel misalnya? Karena ini juga turunan dari survei, maka tentunya kita harus mengukur terlebih dahulu, mendeskripsikan bagaimana sih tingkat e-learning readiness siswa MA, bagaimana tingkat e-learning readiness siswa SMA. Setelah itu baru kita komparasikan atau kita bandingkan. Selanjutnya, kita mempelajari rumusan masalah eksperimen. Bagaimana pengaruh variabel independen, misalnya Kahoot, terhadap variabel dependen, misalnya kemampuan kitabah atau kemampuan menulis siswa kelas 10 MAN 4 HST. Nah, di sini kalau eksperimen yang dicari adalah pengaruh yang dihasilkan oleh variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian, bagaimana kita membuat rumusan masalah R&D atau penelitian pengembangan? Kita bisa membuat rumusan masalah seperti ini. Bagaimana proses setiap tahapan pengembangan komik digital misalnya untuk mitigasi bencana banjir bagi siswa MI di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kemudian bisa juga kita tambahkan bagaimana efektivitas produk yang kita kembangkan tersebut. Nah, selain menjelaskan proses, kita juga menjelaskan efektivitas dari produk yang kita kembangkan. Setelah rumusan masalah kita buat, kita akan membuat lagi tujuan dan manfaat penelitian ya. Sebelumnya kita perlu membedakan antara tujuan dengan manfaat. Kalau tujuan itu adalah apa yang ingin peneliti dapatkan melalui proses penelitian. Sedangkan manfaat itu adalah potensi atau keuntungan yang bisa didapatkan oleh orang lain dari hasil penelitian. Artinya penelitian sudah selesai, kemudian orang lain bisa mengambil manfaat apa dari penelitian kita tersebut. Kalau tujuan biasanya seiring dengan rumusan masalah. Nah, bisa jadi eksploratif, bisa jadi development kalau R&D, bisa jadi verifikasi teori atau menemukan teori baru jika itu penelitian studi kasus atau grounded teori yang sifatnya kualitatif. Misalnya kalau rumusan masalahnya seperti tadi, apa saja faktor pendukung dan penghambat mediasi media yang diterapkan oleh orang tua? Berarti tujuannya adalah untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat. Kalau rumusan masalahnya bagaimana perencanaan sekolah ramah anak, nah berarti bisa kita jadikan tujuannya adalah untuk menjelaskan. Kalau survei itu bisa kita cantumkan untuk mengukur e-learning readiness. Nah, itu tujuan dari penelitian survei. Kalau penelitian R&D bisa kita masukkan kata-kata untuk mengembangkan. Kalau eksperimen bisa jadi nanti tujuannya untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, mungkin seperti itu yang bisa kita cantumkan di tujuan penelitian. Sedangkan untuk manfaat, ini biasanya dibedakan antara teoritis dengan praktis. Kalau teoritis itu tentunya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, nah, untuk menjadi sumber rujukan bagi guru atau bagi institusi pendidikan. Kalau praktis, itu bisa jadi sebagai media pembelajaran, itu kalau pengembangan.
Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan tentang bagaimana menuliskan rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.